Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sessingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode part 26 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan perjalanan ke barat sudah dimulai dengan ketambahan Cupatkai di dalam tim. Dan tiba-tiba saja di tengah perjalanan mereka dijebak oleh siluman pasir. Di episode ini, scene diawali siluman pasir pun melemparkan Patkai yang sudah tak berdaya ke tanah. Ia pun berjalan mendekat kepada Biksu Tong. Tapi tiba-tiba, ia pun melihat seseorang lagi yang tergeletak di situ. Dan itu adalah Wukong. Siluman pasir pun berjalan mendekat kepada Wukong dengan membawa goloknya. Ia pun berkata, "Semuanya telah kuhipnotis, semuanya, tidurlah yang nyenyak." Dan kini siluman pasir pun merasa sudah menang karena ia bisa membunuh ketiga orang itu kapan saja. Dan tiba-tiba saja dari bawah pasir terdengar suara yang berkata, "Hei, kau telah melakukan dengan sangat bagus sekali." Dan ternyata itu adalah Raja Alam Baka. Ia pun berkata lagi, "Hei siluman pasir topeng merah, kamu benar-benar bisa diandalkan. Kau tidak pernah mengecewakanku." Pasir merah pun lalu berkata, "Guru, bolehkah aku bertanya, apakah yang kulakukan sudah cukup?" Raja Alam Baka pun berkata, "Oh, kau mau menagih pencapaianmu ya?" Pasir merah pun berkata lagi, "Tuan, seperti yang telah kukatakan sebelumnya, Tuan, Anda memegang kekuatan dunia bawah. Dan Anda memiliki buku hidup mati yang bisa menguasai kehidupan. Kamu bisa melahirkanku kembali." Raja Alam Baka pun berkata, "Hantu berwajah merah, apakah kamu serius? Kamu yang seperti ini sebenarnya adalah wujudmu yang terbaik. Kenapa kau malah memaksa ingin aku merubahnya?" Pasir merah pun lalu mengatakan kalau ia tidak mau menjadi seorang monster. "Aku ingin menjadi manusia. Aku ingin menjadi orang biasa yang normal. Guru, Anda dapat menemukan monster lain untukmu di dunia panen jiwa. Aku ingin menjadi manusia. Aku tidak mau terus-terusan melakukan pekerjaan seperti ini," ucap siluman pasir merah. Raja Alam Baka pun lalu berkata, "Hei, jika kau menjadi manusia, kau akan mengalami rasa sakit kematian. Tidak seperti kamu sekarang. Saat ini kau bisa hidup tanpa beban." Siluman pasir pun berkata lagi, "Aku bersedia, Guru. Anda sudah berjanji selama aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, Anda akan membantuku." Raja Alam Baka pun menjawab, "Tentu saja aku tidak akan pernah berbohong padamu." Siluman pasir pun berkata, "Terima kasih Tuan." Dan sambil meringis, Raja Alam Baka pun lalu berkata, "Kalau begitu cepat ambil jiwa orang-orang itu. Aku sudah tidak sabar menunggu jiwa-jiwa mereka. Setelah itu aku akan melakukan apa yang kamu inginkan." Hei. Seketika Raja Alam Baka pun menghilang dari situ. Siluman pasir pun lalu menoleh dan mendekat untuk segera membunuh Biksu Tong. Pasir merah pun kini sudah bersiap menyabetkan pedangnya dan berkata, "Akan kumulai dari dirimu." Dan tiba-tiba saja terdengar suara yang berkata, "Berhenti." Hal itu membuat pasir merah terkejut. Dan ternyata itu adalah si babi yang lagi menggigau keenakan. Di dalam tidurnya itu, si babi pun berucap, "Hehe, hentikan. Hahaha, hentikan. Oh, sungguh gadis yang nakal." Pasir merah pun berkata, "Dasar babi." Ia pun kini menghadap ke Biksu Tong lagi dan akan menebasnya. Tapi tiba-tiba saja pasir merah pun dibuat terkejut karena Biksu Tong tahu-tahu sudah menghilang dari situ. Dan tak disangka Biksu Tong pun sudah berada di belakang siluman pasir merah. Pasir merah pun berkata, "Tidak mungkin. Kenapa kamu bisa bangun dari pengaruh hipnotisku?" Biksu Tong dengan tatapan yang tajam berkata, "Kamu tidak tahu ya, aku tidak pernah tidur. Kamu bisa membuat orang lain tidur, tapi tidak untukku." Pasir merah pun lanjut berkata, "Apa? Kau tidak pernah tidur sampai mati? Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Kalau begitu, akan kubuat kau tidur. Terimalah takdirmu." Dan pasir merah pun langsung menyabetkan goloknya. Dan doak. Dengan cepat, Biksu Tong pun memukul pergelangan tangan pasir merah. Pasir merah pun sangat kaget. Dan tak berhenti di situ. Biksu Tong pun lanjut memukul siku dan lanjut menyikut wajah siluman pasir topeng merah. Hal itu membuat siluman pasir berkata di dalam hatinya bahwa ia tak menyangka bahwa Biksu Tong bukan manusia sembarangan karena ia mempunyai pukulan yang kuat seperti monster.
Dan dawar, krak. Seketika Biksu Tong pun lanjut memukul siluman pasir dengan tinju maut dari tangan kirinya, yang membuat siluman pasir terlempar dan topengnya retak. Hal itu membuat siluman pasir pun sangat kesakitan, dan sambil memegangi wajahnya ia pun berkata, Tan Sanzang, pukulanmu sangat keras. Apa yang barusan kau lakukan? Tinju macam apa ini? Biksu Tong pun menjawab, ini adalah tinju mantra Tao. Ini aku pelajari saat di kuil Pavilion Changjing. Di halaman pertama disebutkan kalau mantra ini sangat efektif untuk menghajar monster. Ternyata benar juga. Dan kini siluman pasir terus memegangi wajahnya sambil mengerang kesakitan, dan wajahnya pun juga mengeluarkan darah terus-menerus. Sakit sekali. Ini bukan luka biasa. Bahkan luka ini menyayat hatiku, teriaknya. Dan tiba-tiba siluman pasir pun berteriak dengan sangat keras lagi dengan wajahnya yang sangat mengerikan, dengan gigi-giginya yang tajam. Akan kubunuh kau, teriaknya. Ia lalu menghantamkan kepalanya ke tanah lalu mencakar dadanya. Biksu Tong yang melihatnya pun berkata, sepertinya itu benar. Tidak hanya berhasil, tapi itu membuatnya kepanasan terus-menerus. Dan siluman pasir pun dengan brutal terus mencakar-cakar dadanya. Ia pun berteriak lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Biksu Tong pun di situ tetap tenang dan berkata, setan pasir, menyerahlah. Kamu tidak memiliki kesempatan. Seketika siluman pasir pun melompat akan menerkam sambil berkata, Tan Sanzang, hari ini aku harus membawamu ke dalam kematian. Jangan pikir pukulanmu dapat menghentikanku. Tapi Biksu Tong pun malah memalingkan wajahnya sambil berkata, salah, bukan aku yang menghentikanmu. Hal itu membuat siluman pasir pun terkejut dan grep. Tiba-tiba saja Wukong dari belakang langsung mencekik siluman pasir. Wukong pun di situ berkata, hei iblis pasir merah, sihirmu lumayan juga. Kau berhasil membuatku ketiduran sebentar. Siluman pasir pun jadi keheranan dan berkata di dalam hatinya bahwa ternyata sihirnya tidak berpengaruh banyak terhadap Raja Kera. Dan Mak Wing, pergi sana. Seketika Wukong pun melemparkan siluman pasir. Siluman pasir pun berkata, tak kusangka aku telah meremehkan kalian. Wukong pun balas berkata, aku tadi memang sedikit ceroboh dan masuk ke dalam tipuanmu. Dan kini Wukong pun langsung memasang kuda-kuda dengan tongkat ruyinya. Wukong yang sangat kesal pun berkata, ayo kita lihat sekarang, apa kau mampu menghadapi Raja Monyet Sun Wukong ini? Wukong pun segera maju untuk menyerang. Sedangkan siluman pasir pun juga tak mau kalah. Ia pun berteriak, aku tidak akan kalah. Saya tidak akan gagal menyelesaikan misiku. Seketika ia pun memanggil goloknya dan terang. Kini mereka pun beradu senjata. Di sisi lain, Biksu Tong pun berjalan ke arah kuda naga Aosue. Ia kemudian mengambil sebuah buku dari tas yang dibawanya, dan itu adalah buku catatan para pendahulu. Biksu Tong pun saat ini merasa tertarik dengan obrolan siluman pasir dengan Raja Alam Baka tadi, di mana siluman pasir ingin dihidupkan kembali menjadi manusia. Ia pun lalu berkata kepada Wukong, Wukong, siluman pasir kuserahkan padamu. Aku ada hal penting lain yang harus dilakukan. Dan sambil beradu senjata, Wukong pun di situ berkata, tidak masalah guru, serahkan saja monster pasir ini padaku. Lihat bagaimana aku mengalahkannya. Biksu Tong pun kini membuka buku kuno yang dibawanya itu. Ia pun di situ membaca keterangan tentang jiwa monster gelap, dan ia pun terkejut ketika membaca salah satu keterangan di situ. Ia pun berkata, harus mati dulu baru akan sadar. Apakah aku harus membunuhnya? Dan dawar, kini terlihat Wukong pun berhasil memukul wajah siluman pasir. Dan doang, jalep, dan dawar. Wukong pun memukuli habis-habisan siluman pasir. Dan pukulan terakhir Wukong membuat siluman pasir pun jatuh ke tanah dan sulit untuk bangun lagi. Tapi siluman pasir pun mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menjadi manusia. Dan akhirnya ia pun berhasil untuk berdiri lagi. Ia pun berteriak, aku tidak akan kalah. Dan kini siluman pasir pun tiba-tiba saja sudah berdiri di hadapan Biksu Tong. Ia pun berkata, aku dapat melihat kematianmu, Biksu. Biksu Tong pun berkata, hei siluman, kepercayaanmu terlalu tinggi. Kau tidak akan pernah jadi manusia. Perkataan itu membuat siluman pasir pun terkejut. Dan Wukong yang khawatir dengan gurunya pun lantas berkata, guru, hati-hati. Dan dengan wajah yang datar, Biksu Tong pun berkata, kepercayaan, aku juga memilikinya. Lihatlah. Dan dahua, seketika Biksu Tong pun memukul datar ke perut siluman pasir. Akan tetapi pukulan yang tampaknya biasa saja itu membuat siluman pasir terkejut
dan ia pun jatuh dan berlutut. Dan ia pun kini merasa sangat kesakitan. Sambil menahan sakitnya, siluman pasir pun berkata, Kau melukaiku, Tan Sanzang. Dan sambil meringis kesakitan dan menatap tajam, ia pun berkata lagi, bagaimanapun kamu tidak akan bisa menggagalkan keinginanku. Dan melihat pukulan yang dilancarkan Biksu Tong barusan, kini Wukong pun jadi teringat saat pertama kali ia bertemu dengan Biksu Tong. Saat itu ia juga terkena pukulan yang tampaknya biasa, tapi ia merasakan sakit yang luar biasa. Wukong pun berkata dalam hati, apakah itu adalah pukulan khusus untuk menaklukkan monster ya? Biksu Tong yang berdiri di hadapan siluman pasir pun berkata, manusia adalah manusia, monster adalah monster, masing-masing memiliki caranya sendiri. Apa kau tidak pernah mendengar bahwa siluman tak akan bisa berubah menjadi manusia? Yang kau kejar itu hanyalah khayalan. Kamu telah ditipu oleh Raja Alam Baka. Seketika siluman pasir pun membuka matanya. Tekadnya yang masih kuat membuat wajahnya pun semakin ganas dan akan menerkam Biksu Tong. Tapi dengan cepat Biksu Tong pun langsung melancarkan pukulan pemusnah iblisnya lagi, membuat wajah monster pasir pun hancur. Dan sebelum ajal menjemputnya, siluman pasir pun teringat masa lalunya. Diperlihatkan seorang wanita buta yang sedang duduk menunggu sesuatu. Ia pun tiba-tiba menoleh dan berkata, hei kakak bodoh, apakah itu kamu? Kau sedikit terlambat hari ini. Dan ternyata wanita buta itu sedang berbicara dengan siluman pasir. Siluman pasir pun hanya terdiam sambil menaruh keranjang yang berisi tumpukan mayat. Wanita itu pun berkata lagi, aku sedikit khawatir denganmu. Baru-baru ini keamanan semakin buruk. Sangat banyak pelancong yang hilang saat melintasi padang pasir. Beberapa orang mengatakan kalau mereka terbunuh oleh monster. Haha, terlalu takayul kan? Akan tetapi ini memang nyata. Dan 80% yang terbunuh itu adalah pencuri. Dengan mataku yang tidak melihat ini, bisa tahu lebih baik dari mereka. Akan tetapi, walaupun mereka semuanya adalah pencuri, tetapi itu lebih baik daripada monster pembunuh yang sangat mengerikan itu. Oh iya, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa ada begitu banyak monster ya? Haha. Perkataan wanita itu membuat siluman pasir pun sangat terkejut, karena memang ia adalah seorang monster. Dan wanita buta itu pun lalu berkata lagi, untungnya baru-baru ini aku sering bertemu dengan kakak yang bodoh ini. Rasanya aku jauh merasa lebih aman. Dan ternyata itulah alasannya siluman pasir sangat ingin sekali lahir kembali menjadi seorang manusia, yaitu demi wanita buta yang dicintainya itu guys. Dan kini terlihat topeng siluman pasir pun hancur berkeping-keping akibat pukulan Biksu Tong. Sedangkan Biksu Tong pun disitu berkata dalam hati, tidak buruk, setidaknya kematianmu akan memberimu harapan yang baru. Melihat siluman pasir yang telah kalah, Wukong pun berjalan mendekati gurunya. Hampir saja, itu tadi sangat berbahaya guru, tapi kau berhasil membunuhnya. Biksu Tong pun lantas bertanya bagaimana keadaan Patkai dan Aosue. Dan sambil meringis, Wukong pun menjawab kalau kedua orang bodoh itu masih tidur saja. Biksu Tong pun disitu lalu berpesan kepada Wukong, Wukong, kamu sebagai saudara paling senior, kamu harusnya lebih memperhatikan yang lain. Kamu jangan lihat apapun hanya untuk mengejar keinginanmu dan mengabaikan yang lain. Sekarang kita itu tim, sebaiknya kita saling menjaga. Apakah kamu mengerti? Dan terlihat dari dalam pasir di belakang Biksu Tong, tiba-tiba saja terlihat keluar sepasang telinga. Dan sosok yang muncul dari bawah itu tampak memperhatikan Wukong dan Biksu Tong. Ia pun berkata, apakah itu monyet batu? Dan manusia ini sangat spesial. Ah, pria ini adalah tipe favoritku. Dan kini scene diperlihatkan di alam baka. Siluman pasir yang telah mati, kini jiwanya pun telah sampai di alam baka. Dan ia pun berada di depan Raja Alam Baka. Hal itu membuat Raja Alam Baka pun terkejut. Ia pun berkata, ah, benarkah? Ah, teman baikku, hantu wajah merah. Aku kecewa. 3 jiwa spesial itu, aku telah memperhatikannya sejak lama. Betapa aku ingin memilikinya, tapi kamu telah gagal mendapatkannya. Kau benar-benar mengecewakanku. Siluman pasir pun disitu lalu berkata, Guru, tolong berikan aku 1 kesempatan lagi. Aku pasti akan berhasil. Dan Raja Alam Baka pun menjawab, ah, lupakan saja. Mana bisa kau bisa santai-santai dari alam baka pergi ke dunia? Hei, itu akan membuat aturan alam baka jadi berantakan. Apakah kau tidak bisa berpikir seperti hal yang sangat kau inginkan?
Seperti hal yang sangat kau inginkan itu. Kau sangat berharap berubah menjadi manusia. Tolong, dengarkan saja. Kalau hal itu sungguh sangat konyol. Ups, aku benar-benar tidak tahan untuk tertawa sangat keras. Hantu berwajah merah, apakah kamu naif atau gila? Mendengar perkataan itu, siluman pasir pun terkejut dan berkata, Guru, apakah kamu telah berbohong kepadaku? Kata-kata Sanzang benar. Kamu berbohong kepada aku kan? Dan sambil mengangkat kail, Raja Alam Baka pun berkata, bahkan aku lebih dari bohong padamu. Dan jelek, seketika Raja Alam Baka pun menusukkan kailnya hingga menembus tubuh siluman pasir. Sambil mengangkat tubuh siluman pasir, Raja Alam Baka pun berkata lagi, kamu sudah jatuh ke alam baka, maka aku bisa lakukan apapun padamu. Ini adalah hal eksklusif sebagai Raja Dunia Bawah. Biar kulihat. Dan Raja Alam Baka pun menimbang jiwa siluman pasir. Ia pun lalu berkata lagi, oh, jiwamu ternyata sangat ringan. Yah, tidak begitu baik. Kamu benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Apakah kamu selalu disuruh untuk melakukan begitu banyak hal yang buruk? Kamu akan pergi ke tempat yang spesial. Sebagai teman lama, aku akan memberikan tumpangan khusus padamu. Ayo kita pergi. Hehehehehe. Seketika Raja Alam Baka pun membawa jiwa siluman pasir ke suatu tempat. Sin kemudian beralih memperlihatkan Patkai yang sibuk mengais-ngais sesuatu. Dan ternyata ia sedang mencari pecahan topeng siluman pasir. Dan setelah menemukan satu pecahan lagi, ia pun segera berlari kepada Biksu Tong. Guru, aku menemukan sepotong lagi. Ukurannya lumayan besar. Biksu Tong pun menjawab, bagus Patkai. Wukong, berapa banyak yang telah kau temukan? Dan Wukong pun kini menemukan lebih dari selusin potongan. Biksu Tong pun menyuruh mengumpulkan seluruh pecahan itu untuk digabungkan. Wukong pun bertanya, Guru, apa yang ingin Anda lakukan? Bukankah ia sudah mati? Dan Biksu Tong pun menjawab, kita akan menyatukan topengnya lagi. Mungkin bisa membuatnya hidup kembali. Jelas saja hal itu membuat Patkai dan Wukong pun keheranan. Dan Biksu Tong pun berkata, aku bisa merasakan penderitaan siluman pasir. Sekarang lakukan yang terbaik. Dan kini mereka bertiga pun berusaha keras untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan kecil dari topeng siluman pasir. Mereka pun sangat kesulitan karena kepingan-kepingan itu sangat kecil-kecil dan itu lebih sulit dari pecahan-pecahan puzzle yang rumit. Dan tak jarang Wukong dan Patkai pun berdebat untuk menggabungkan kepingan-kepingan itu. Sementara di suatu tempat di alam baka, yaitu di depan jembatan reinkarnasi, terlihat Raja Alam Baka pun membawa tong yang berisi jiwa-jiwa yang telah mati. Ia pun berkata, jembatan reinkarnasi, jembatan yang sangat panjang. Jiwa yang telah mati akan dicuci dan dilahirkan kembali dengan jiwa yang baru. Tapi tidak setiap jiwa bisa terlahir kembali. Semakin berat kejahatannya, semakin ringan jiwanya. Terlalu ringan jiwa itu, maka dalam perjalanannya melewati jembatan reinkarnasi ini, ia akan jatuh. Dan setelah jatuh, apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tidak tahu. Bertahun-tahun aku melihat semua roh jahat yang jatuh, tidak ada yang bisa kembali ke jembatan. Dan kini Raja Alam Baka pun berniat akan membuang jiwa siluman pasir ke dalam jurang. Siluman pasir pun berkata, Raja Alam Baka, aku pasti akan kembali dan balas dendam kepadamu. Dan sambil meringis, Raja Alam Baka pun berkata, katakan apapun yang kamu mau katakan. Setelah jatuh ke dalam jurang, kau tak akan pernah lagi muncul di depanku. Teman lama, aku akan merindukanmu. Raja Alam Baka pun lalu akan mengambil jiwa siluman pasir yang berada di tong. Tapi tiba-tiba saja ia pun sangat terkejut karena jiwa siluman pasir pun sudah tidak ada di situ. Hal itu membuat Raja Alam Baka pun syok dan berteriak, hantu siluman pasir, siapa yang mencuri jiwa arwahku? Sin kemudian beralih. Saat ini Biksu Tong dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil menyatukan kepingan-kepingan wajah dari siluman pasir. Akhirnya walaupun membutuhkan waktu yang lama, kita berhasil menyatukan topeng merah ini, ucap Biksu Tong. Wukong pun berkata, Guru, apa yang kita lakukan selanjutnya untuk membangkitkannya? Patkai pun tampak memperhatikan saja topeng itu sambil berkata, kenapa nggak ada respon ya? Biksu Tong pun tampak berpikir, apakah mereka melakukan kesalahan? Patkai pun berkata, Guru, apakah mungkin ada bagian yang tertukar ya? Kayaknya emang wajahnya kurang mirip. Dan Wukong pun berkata, aku pikir sepertinya beberapa bagian kita salah menata. Wajah sebelumnya terlihat lebih ganas, tidak seperti ini. Biksu Tong pun berkata lagi, apa mungkin salah ya?
Ini sangat sulit. Hal itu membuat Wukong pun menggaruk rambutnya dan berkata, bagaimana kalau kita menata ulang lagi, Guru? Biksu Tong pun menjawab, tidak usah. Kalau begitu, lupakan saja. Dan tiba-tiba saja Pat Kai pun sangat kaget dan berteriak, Guru, dia bergerak ke atas. Dan benar saja, topeng siluman pasir itu pun bergerak. Seketika pasir-pasir pun berkumpul membentuk badannya dan ia pun berucap, Tan Sanzang, apakah Anda menyelamatkanku? Dan dengan tenangnya Biksu Tong pun menjawab, ya, itu butuh kerja keras. Bagaimana rasanya? Siluman pasir pun menyentuh-nyentuh wajah topeng merahnya. Dan tampaknya ia sedikit janggal dan berkata, wajahku kenapa jadi berubah? Tan Sanzang, apakah Anda yang mengacaukan topengku? Benar-benar ini tidak dapat diterima. Biksu Tong pun lalu menjawab, hei, kau tidak puas? Kalau begitu biar kubacakan mantra lagi agar topengmu jadi hancur lagi. Mendengar hal itu, siluman pasir pun langsung bersujud dan meminta maaf kepada Biksu Tong. Dan ia pun kini juga ingin sekali untuk taubat. Ia pun kini juga memohon kepada Biksu Tong untuk menjadi muridnya, karena dia juga ingin menebus dosa-dosa besar yang telah diperbuatnya, yaitu dengan mengabdi kepada Guru Tan Sanzang untuk membantu dalam pencarian api abadi. Dan Biksu Tong pun kini menerima siluman pasir topeng merah itu untuk menjadi muridnya. Dan mulai sekarang Biksu Tong memberi nama siluman pasir itu dengan nama Sa Wuqing. Dan mulai sekarang dia merupakan murid ketiga setelah Wukong dan Pat Kai. Shin kemudian beralih, rombongan Biksu Tong pun kini sudah memasuki jalur monster. Hal itu membuat para monster pun menjadi heboh dengan kedatangan Biksu Tong bersama murid-muridnya yang juga merupakan siluman yang bukan sembarangan. Apalagi perjalanan mereka adalah untuk mencari sang kitab api abadi. Para monster pun saling berbisik bahwa jika mereka bisa memakan daging dari Biksu Tong, maka kekuatan mereka akan setara dengan kultivasi selama ratusan tahun. Raja Siluman Tanduk Emas pun menyuruh pasukannya untuk menangkap Biksu Tong. Siluman Kelabang pun juga tak mau kalah dengan siluman yang lain, karena dia juga sangat tertarik dengan Biksu Tong dan para muridnya. Monster hijau yang kini sedang makan siang mereka pun ternyata juga tertarik dengan Biksu Tong. Dan anaknya pun kini merengek untuk ditangkapkan Biksu Tong karena dia ingin segera memakan daging Biksu Tong yang sangat lezat. Tapi tiba-tiba saja sang ayah pun langsung memegang kepala anaknya itu. Dan krak, tanpa basa-basi ia pun langsung mencabut kepala anaknya, karena menurutnya anaknya sangat berisik dan mengganggu di meja makan. Jelas saja hal itu membuat istrinya pun marah, karena ia sudah sangat susah menjahit kepala anaknya itu. Sang anak yang kepalanya udah putus pun berkata, Ibu, setelah ini jahit tubuhku lebih kuat lagi ya, oke? Dan sambil mendekap kepala anaknya, sang ibu pun berkata, oke sayang, jangan takut. Bapak monster hijau sambil menikmati daging paha di tangannya, ia pun berkata, aku mendengar jika aku makan daging Biksu Tong, itu seperti 300 tahun kultivasi. Pasti sangat banyak monster yang ingin memakannya. Shin beralih memperlihatkan seseorang yang memberikan emas kepada monster kampret. Dan ternyata itu adalah putri tengkorak yang membeli informasi kepada monster kampret. Monster kampret pun berkata, Tan Sanzang itu, wow, menakjubkan, keberuntungan yang luar biasa. Wajahnya seperti sangat bersinar, dengan sopan santun dan pembawaan yang luar biasa. Ia adalah manusia terbaik. Makan dia, kau akan menjadi jauh lebih kuat seperti kultivasi selama 500 tahun. Putri tengkorak pun berkata, benarkah ada seseorang yang seperti itu? Para monster kampret pun lalu meyakinkan dan membenarkan bahwa Biksu Tong benar-benar istimewa. Dan kini putri tengkorak pun sambil menunjukkan separuh wajah tengkoraknya berkata, aku sangat menantikan mereka. Ayah pasti sangat tertarik. Beralih di kerajaan Banteng, terlihat para prajurit istana sedang menyampaikan info tentang kedatangan Tan Sanzang di hutan monster kepada Raja Banteng. Mereka mengatakan bahwa dengan memakan Biksu Tong, maka akan mendapatkan kekuatan kultivasi ribuan tahun. Maka dari itu para monster jiwa gelap kini sedang sibuk untuk memburu Biksu Tong. Apakah kami perlu untuk menyerbunya, Raja? Tanya mereka. Tapi Raja Banteng pun disitu menjawab kalau ia tak peduli sama sekali dengan hal itu, dan ia menganggap itu semua hanyalah omong kosong. Beralih di malam yang gelap, di dalam air yang dalam, terlihat seekor kodok yang saat ini berkata, apakah monyet itu benar-benar kembali? Dan ternyata itu adalah sang Buddha alis kuning yang sekarang berwujud kodok blorok. Ia pun lalu berkata lagi, monyet itu telah menempatkanku ke dalam kegelapan seperti ini. Setelah ratusan tahun akhirnya kau kembali. Sangat bagus sekali. Aku sudah lama menunggumu.
Dan terlihat kini tim rombongan Biksu Tong pun berdiri dengan tegap, dengan 4 anggota monster-monster pilihan dengan dipimpin oleh manusia pilihan. Dan kini mereka pun melihat sesuatu di hadapan mereka. Dan ternyata saat ini mereka sedang dihadang oleh beberapa monster buaya hitam. Buaya hitam pun di situ berkata, "Permisi, bolehkah aku bertanya? Kabarnya seorang biksu suci sedang dalam perjalanan melewati jalur monster untuk menuju ke langit barat. Hehe, aku tak pernah memikirkannya kalau aku mendapatkan keberuntungan seperti ini. Apakah kau orangnya?" Biksu Tong pun dengan santai menjawab, "Benar." Dan wah, seketika pasukan monster buaya hitam pun segera menyerbu Biksu Tong. Jelas saja hal itu membuat Biksu Tong, Patkai, dan Wuching pun sangat panik bukan main. Mereka pun berteriak-teriak, "Woi, mereka datang! Buaya yang sangat ganas dan kuat. Wuching, aku akan mengatasi yang kiri. Yang lainnya aku serahkan padamu ya." Wuching pun menyahut, "Oke, tetapi di air kekuatanku sangat lemah. Aku tidak tahu apakah aku bisa, kakak." Dan tiba-tiba saja, mak serak. Hal itu membuat kuda putih Ause pun merengek ketakutan, karena seketika monster buaya hitam pun dicincang oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah kelakuan dari Sun Wukong, guys. Hal itu membuat para monster buaya yang lain pun jadi ketakutan dan langsung lari terbirit-birit. "Ayo pergi, monster keras sangat mengerikan," teriak mereka. Wukong pun menenteng tongkatnya sambil menoleh ke belakang dan berkata, "Semuanya sudah beres. Apa bincang-bincang kalian sudah selesai?" Hal itu membuat Biksu Tong, Wuching, dan Patkai pun hanya melongo. Malam pun semakin larut. Biksu Tong pun mengajak semuanya untuk beristirahat di sini dulu. Biksu Tong pun di situ secara khusus berterima kasih kepada Wukong. Akan tetapi ada satu pesan penting yang ingin disampaikan Biksu Tong, bahwa sekali lagi Biksu Tong mengingatkan kepada Wukong kalau mereka semuanya adalah tim. Mendengar hal itu, Wukong pun agak tersinggung dan berkata, "Hei guru, aku dengan cepat membereskan monster itu. Kenapa kau malah menyalahkanku?" Biksu Tong pun menjawab, "Bukan begitu, Wukong. Tindakanmu sangat bagus. Kamu dengan cepat bisa mengatasi masalah. Namun mengingat keadaan masing-masing setiap waktu berbeda, belum tentu itu bisa diselesaikan seperti ini setiap saat. Wukong, kamu adalah kakak pertama sekarang. Kamu harus mengambil tanggung jawab yang lebih." Patkai pun di situ lalu menyahut, "Kata guru bagus sekali. Kakak terlalu sombong ah. Kalau terus seperti ini, cepat atau lambat nanti kau akan kena batunya. Aku telah menasihatimu loh." Biksu Tong lalu berkata bahwa untuk menghindari kemungkinan yang buruk di kemudian hari, maka diperlukan kode untuk bekerja sama. Wukong pun jadi bertanya, "Kode?" Biksu Tong pun menjelaskan kalau kode itu digunakan untuk mengatur apa, siapa, dan harus melakukan apa. Hal itu untuk memudahkan kerjasama selama perjalanan. Wukong pun di situ lalu berkata, "Bukankah itu terlalu merepotkan? Kalian hanya perlu jangan menghalangi jalanku saja. Aku bisa menangani apa saja. Babi bau dan monster pasir itu terlalu berlebihan." Dan tiba-tiba saja mereka pun dikejutkan sesuatu. Patkai pun langsung menunjuk ke atas dan berkata, "Lihat, daun itu bergerak. Ada seseorang." Terlihatlah di situ memang ada sosok hitam yang mengintip. Sosok itu langsung lari dari situ, dan tanpa pikir panjang Wukong pun segera mengejarnya. Wukong pun lalu melompat dari daun satu ke daun lain. Ia pun berteriak, "Hei, berhenti kau, jangan kabur." Dan terlihat sosok itu adalah seorang wanita dengan ekor yang panjang. Ia pun berkata, "Monyet batu." Dan ternyata itu adalah sang monster rubah ekor 9. Ia pun tersenyum genit sambil berkata, "Hei monyet batu, ratusan tahun tidak melihatmu. Keterampilanmu ternyata masih sangat gesit." Sun Wukong yang melihat kalau itu ternyata rubah ekor 9, ia pun langsung berteriak, "Rubah ekor 9, ini benar-benar kamu." Hahaha. Rubah ekor 9 pun langsung menjawab, "Haha, monyet batu, sampai jumpa lagi. Itu sangat hebat." Dan grep, mereka pun kini berpelukan dengan riangnya. Rubah ekor 9 pun berkata, "Aku pikir kau sudah mati cuy. Mereka semua mengatakan kalau kamu mengembara ke surga dan terbunuh." Wukong pun sambil meringis menjawab, "Hehehe, tenang saja, aku baik-baik saja." Seketika rubah 9 pun langsung menguyek-nguyek wajah Sun Wukong karena gemasnya. Ia pun lalu berkata, "Seperti sebelumnya, kau sama sekali tidak berubah. Kamu bukan sampel, sangat bagus. Teman lamaku akhirnya kembali." Rubah 9 pun saking senangnya jingkrak-jingkrak dan berkata, "Ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Aku sangat senang.
semua berubah kembali ke masa lalu. Ye. Hal itu membuat Wukong pun berkata, aku juga sangat senang. Aku jadi kangen masa-masa dulu. Rubah ekor 9 pun lalu berkata, hei monyet batu, kita dapat kembali bersama ke Gunung Huakuo. Jika kau kembali, pasti keadaannya akan sama seperti dulu lagi. Dan dengan serius Wukong pun menjawab, hei rubah ekor 9, tapi sayang sekali aku tidak bisa kembali lagi. Namaku sekarang bukan lagi monyet batu, karena namaku sekarang adalah Sun Wukong. Ini adalah nama pemberian dari sang dewa tata gata dari surga. Hal itu membuat rubah ekor 9 jadi keheranan dan berkata, Sun Wukong? Namamu sekarang adalah Sun Wukong? Mengapa? Pada saat itu, apakah para dewa menganiayamu dan memaksa kamu untuk patuh pada mereka? Wukong pun menjawab, tidak. Ceritanya sangat panjang sekali. Tata gata adalah temanku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah dihukum mati di istana surgawi. Aku kembali ke jalur monster kali ini karena aku mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu mengawal Tan Sanzang ke barat untuk mencari api abadi. Rubah ekor 9 pun lalu berkata, hei Wukong, Tan Sanzang ini terlihat begitu menyenangkan. Apa kau bisa memperkenalkannya padaku? Wukong pun menjawab, tentu saja. Dan jawaban itu langsung membuat rubah ekor 9 pun tersenyum bahagia. Beralih ke yang lain, mereka pun terlihat mencari di mana Wukong berada. Hingga akhirnya Patkai pun melihat sesuatu. Ah, itu dia guru, ucapnya. Seketika terlihat di tengah hutan rawa daun raksasa itu ada sebuah rumah besar dengan model rubah. Patkai pun berkata, kakak pertama dan temannya tampaknya masuk ke dalam rumah ini. Biksu Tong pun menyahut, kelihatannya ini kurang baik. Wuching pun juga berkata, ini terlihat sedikit aneh. Apakah ini dapat diandalkan? Dan seketika diperlihatkan seseorang yang lagi masak masakan yang sangat enak. Dan ternyata itu adalah rubah 9. Dan setelah masakannya matang, ia pun berkata, 1 piring lagi masakan. Bagaimana? Apakah kalian menyukai rasanya? Sambil mengunyah makanan, Biksu Tong pun menjawab, gadis rubah berekor 9 sangat baik sekali. Rubah 9 pun menjawab, hehe, gak usah sungkan-sungkan Biksu. Aku sangat senang jika kau menyukainya. Aku jarang kedatangan tamu, jadi jarang bersenang-senang. Aku sangat senang. Sementara Patkai pun langsung dengan lahapnya mengambil satu persatu makanan di situ. Hal itu membuat Wukong pun berkata, hei babi, saat kau masuk di sini, yang kau pikirkan cuma makanan saja. Dasar gak punya sopan santun. Patkai pun lalu menjawab, hei kakak, kamu salah. Ada wanita yang begitu cantik dan berbudi luhur yang sudah repot-repot memasak. Mari kita segera menyantapnya. Wukong pun sambil meringis berkata lagi, hei, jamuan ini bukan khusus untukmu. Dan terlihat rubah ekor 9 pun semakin mendekat kepada Biksu Tong dan berkata, kakak biksu, bagaimana rasanya di sini? Biksu Tong pun menjawab, di sini bagus sekali. Tapi kok bisa ya rumah ini terletak di atas rawa? Wukong sambil makan pun menyahut, guru, rumah rubah ini bisa muncul di mana saja. Hei rubah, tahun ini bagaimana kabarmu? Ekor 9 pun menjawab, Wukong, sejak kamu menghilang, aku merasakan jalur monster sudah tidak lagi menyenangkan. Aku pun lalu berkeliling, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Aku pergi ke Klan Naga, kadang-kadang aku juga tinggal di Asura. Aku senang berpindah-pindah agar aku tidak bosan. Wukong pun lalu bertanya, terus bagaimana dengan pacarmu? Si rubah pun mengatakan kalau pacarnya telah mati. Ia pun berkata lagi, dia adalah dari golongan manusia. Dia juga merupakan seorang kaisar dari suatu dinasti. Dia orang yang sangat baik, dan ia juga bersedia dengan sepenuh hati mencintaiku. Tapi sayang sekali, dia tidak bisa bersamaku sepanjang waktu, karena dia sudah tiada. Hal itu membuat Wukong pun ikut merasa sedih dan berkata, oh, jangan sedih ya. Tapi tiba-tiba saja rubah ekor 9 pun langsung menoleh dan tersenyum. Hei Wukong, kau jangan merasa kasihan kepada aku, karena aku baru saja menemukan pacar baru, yaitu sang biksu Tripitaka. Hal itu langsung membuat Biksu Tong pun terkejut. Dan sambil memandang Biksu Tong dengan manja, ia pun berkata lagi, kakak biksu, maukah kau tinggal di sini bersamaku? Seketika Biksu Tong pun langsung kaget. Begitu juga dengan Wukong. Patkai pun berkata, wow, gadis ini menembak langsung tanpa basa-basi. Hal itu membuat Wukong berdiri dari duduknya dan berkata, hehe, kau bercanda. 9 ekor rubah, kamu ini memang orangnya sangat cerewet guru.
Akan tetapi tetap saja rubah pun memandang Biksu Tong sambil berkata lagi, "Tidak, aku serius." Biksu Tong pun berkata, "Gadis rubah ekor 9, terima kasih atas keramahan Anda, tapi maaf, kita harus bergegas untuk pergi menjalankan tugas." Dan tak disangka rubah ekor 9 pun lalu berkata, "Sayangnya, rumah rubah kecil ini adalah labirin yang kubuat, dan tanpa persetujuanku, tidak ada yang bisa pergi dari sini." Seketika rumah itu pun mengeluarkan aura kekuatan yang berwarna pink. Jelas saja hal itu membuat semua rombongan Biksu Tong pun sangat terkejut. Dan tiba-tiba saja sang rubah pun berteriak dengan sangat kencang, "Berhenti!" Hal itu membuat Wukong pun memegang pundak rubah dan berkata, "Hei, ekor 9, mereka adalah guru dan adik laki-lakiku. Kamu tidak dapat melakukan ini." Sang rubah pun di situ lalu melirik Wukong dan berkata, "Guru, adik laki-laki? Kau sangat lancar sekali berkata itu. Sungguh tidak bisa aku percaya. Hei monyet batu, ingatlah bahwa kau adalah raja monyet yang tak kenal takut, yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Lalu setelah ratusan tahun, kau sekarang menjadi seorang penurut. Apakah ada domba kecil yang membuatmu seperti ini? Hei monyet, ini bukan kamu. Aku sangat mengenalmu. Kamu itu dipaksa. Hei, kamu pergi ke arah barat. Apa yang kamu pikirkan monyet batu? Bukankah kau menginginkan Tan Sanzang untuk gagal dalam misi? Sedangkan dua junior itu, bukankah mereka hanyalah sampah yang tidak berguna?" Mendengar hal itu, Wukong pun hanya terdiam. Dan rubah pun berkata lagi, "Monyet batu, temukan dirimu sendiri. Kamu bukan hewan peliharaan para dewa. Kamu adalah milik kita semua." Perkataan dari rubah ekor 9 pun kini membuat Sun Wukong pun teringat masa lalunya. Pada saat itu ia menjadi seorang raja kera. Ia pun memimpin seluruh monster kera di pegunungan kera terbang. Bahkan ia juga telah diakui oleh seluruh monster di jalur monster bahwa ia adalah monster yang terkuat, yang paling pantas untuk memimpin jalur monster, dan tidak terikat oleh aturan apapun. Lalu ia pun juga mengingat saat ia dikurung di Gunung Lima Jari. Saat itu Tathagata berkata, "Monyet batu, kamu harus punya nama baru. Menurutku, nama yang paling cocok untukmu adalah Sun Wukong. Karena ini untuk memulai kehidupanmu yang baru. Setelah keluar dari gua ini, kamu bukan lagi seorang iblis, tetapi kamu akan menjadi pimpinan monster yang berjalan di jalan kebajikan." Wukong pun lalu bertanya, "Hah? Kenapa aku bisa menjadi seperti itu?" Dan Tathagata pun menjawab, "Karena kau akan memiliki kombinasi antara kekuatan, kebijaksanaan, dan kebaikan dalam seluruh tubuhmu untuk menjaga dunia ini. Dan tentu saja kau adalah temanku." Dan kini Wukong pun masih terdiam saja dan berpikir keras. Sementara rubah ekor 9 pun terus saja memprovokasi Wukong. Ia pun berkata lagi, "Teman dewamu itu telah memaksamu. Janjimu kepada mereka tidak harus ditepati." Dan sambil mengamati pandangan Wukong kepada Biksu Tong, ia pun berkata, "Karena kamu itu tidak berhak memilih. Tampaknya kamu itu tidak cocok sama sekali dengan yang disebut Grandmaster ini. Bagus sekali. Aku dapat melihatnya dari pandangan kalian. Benar kan?" Seketika terlihat Wukong dan Biksu Tong pun saling memandang dengan aneh. Lalu rubah ekor 9 pun terus saja memprovokasi Wukong. Ia pun berkata lagi, "Dan untuk kedua juniormu ini, untuk Cupatke, aku rasa dia hanya omong besar saja. Dia hanya berharap melakukan perjalanan ini tanpa resiko. Ia sebenarnya melakukan perjalanan ini hanya untuk pamer di depan sukunya. Dia bilang ia tak akan putus asa. Tapi lihat saja, ketika ada bahaya, dia pertama kali yang langsung kabur. Sedangkan si pasir ini, dia masih selalu terobsesi untuk menjadi manusia. Sesungguhnya dia tidak mempunyai makna sedikit pun dalam perjalanan pergi ke barat. Hei, kalian semuanya bisa berkumpul. Itu hanyalah takdir biasa. Itu hanya seperti beberapa orang yang bertemu di jalan. Tapi kalian menganggap seperti saudara laki-laki. Lupakan saja hal itu. Saudara Sanzang, menurutku menyelesaikan perjalanan ke barat itu adalah hal yang sangat sulit. Itu sangat membahayakan keselamatan hidup Anda. Tinggallah di sini saja bersamaku, karena itu adalah jalan yang terbaik." Mendengar hal itu, Biksu Tong pun lalu berkata, "Hei gadis rubah ekor 9, kamu harus tahu tentang ketulusan kami dalam mengemban tugas ini." Dan tiba-tiba saja rubah ekor 9 pun mengeluarkan belati dari balik lengan bajunya. Dan sambil meletakkan belati itu di meja makan, ia lalu berkata, "Aku bisa terima penolakan Anda. Akan tetapi
Gadis rubah berekor 9 ini mengatakan dengan tulus, selama belati ini bisa mengiris dadamu, mengeluarkan hati yang kotor dan memakan hatimu, maka hatimu akan menjadi milikku selamanya. Jelas saja perkataan itu langsung membuat semuanya panik. Biksu Tong pun hanya bisa berkata, "Wukong." Dan terlihat Wukong pun hanya terdiam saja dengan pandangan kosong. Sang rubah pun lalu berkata lagi, "Monyet batu, aku tidak akan menyulitkanmu. Kau hanya jangan lakukan apapun. Kau hanya berpura-pura saja kalau kau tidak melihatnya ya." Seketika hal itu membuat Patkai pun bertindak. Ia pun segera melemparkan meja makan di depannya ke arah rubah ekor 9. Dan mereka bertiga pun segera kabur dari situ. Dan sambil berlari dengan sekuat tenaga, Patkai pun berkata, "Apakah kakak benar-benar mengkhianati kita? Dia telah menjebak kami ke sarang rubah itu." Biksu Tong pun menjawab, "Jangan terlalu cepat menyimpulkan, Patkai." Patkai pun berkata lagi, "Dia dan rubah betina itu teman lama. Kalau mereka kembali, apakah itu salah?" Biksu Tong pun segera berpikir untuk keluar dari rumah itu dan berkata, "Rumah ini ketika kita masuk tidak terlalu besar. Kita seharusnya bisa pergi keluar dengan cepat. Wucing, periksa dan lihatlah jalan keluarnya." Seketika Wucing pun meniupkan pasirnya. Ia pun lalu berkata, "Pasirnya tidak mengalir. Tidak ada aliran udara sama sekali di sini, Guru." Biksu Tong pun segera menyuruh Patkai untuk menghancurkan dinding bambu di depannya. Dan dawar, Patkai pun langsung mendobrak dinding itu hingga hancur. Tapi betapa kagetnya mereka, karena yang mereka lihat di depan hanyalah dinding-dinding labirin. "Apa yang terjadi?" ucap Patkai. Mereka pun semua sangat terkejut, karena mereka sadar kalau mereka tak akan bisa keluar dari situ. Biksu Tong pun lalu berkata, "Wucing, apakah kamu tahu apa ini?" Wucing pun menjawab, "Kita seperti jatuh di dalam pesona yang dirilis dengan sangat baik, sehingga kita tidak bisa melihat jalan keluar, Guru. Untuk keluar, pertama-tama kita harus menemukan pintu utama." Dan mereka pun kebingungan mencari di mana pintu utama itu. Seketika terlihatlah seseorang yang datang dengan berkata, "Hei, menyerahlah kalian semua. Kalian telah masuk secara sukarela untuk masuk ke rumah ini. Kalian telah menyerahkan diri kalian. Apapun yang akan kalian lakukan tak akan bisa menghentikan kekuatan pesona ini." Patkai pun di situ lalu berkata, "Wucing, aku kan sudah mengatakan kalau masuk ke sini itu adalah hal yang buruk. Aku sudah melarangnya." Wucing pun dengan polosnya balik berkata, Kakak, kapan kamu mengatakan itu?" Dan Biksu Tong pun berkata, "Gadis rubah berekor 9, tolong pelan-pelan saja. Mengapa kamu tidak mengangkat dahulu penghalang ini? Ayo kita diskusikan baik-baik ya." Rubah ekor 9 pun tersenyum dan berkata, "Oke, sebelum aku mendapatkan hatimu, aku akan selalu bersedia untuk membicarakan semuanya denganmu dengan baik, kapanpun kau mau." Dan di sisi lain, Wukong yang telah terprovokasi oleh rubah ekor 9 kini ia pun merasa pusing. Sambil memegangi kepalanya, ia pun berkata, Masalah, ini sangat membosankan. Apa yang harus aku lakukan?" Seketika Wukong pun teringat masa-masa indahnya dulu ketika bersama dengan rubah ekor 9. Saat itu mereka berteman dengan sangat baik. Mereka dulu bersenang-senang dan happy-happy bersama. Mereka bermain bersama dengan monyet-monyet yang lain di Gunung Huakuo. Wukong pun berkata, "Masa laluku, jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Bukankah itu perkataan yang bagus?" Dan krak, krak, krak. Seketika Wukong pun berusaha melepas lingkaran kepalanya. Hal itu membuat kepalanya pun mengeluarkan darah. Ia pun terus berusaha melepas lingkaran emas itu. Dan mata Wukong pun kini menyala. Amarahnya pun mulai membara. Tapi tiba-tiba saja ia pun teringat dengan Tathagata. Ia pun teringat saat Tathagata memberikan nama baru kepada Wukong. Saat itu Wukong menjadi diri Wukong yang baru. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang baru, yang bukan iblis buas lagi. Dan seketika diperlihatkan rubah ekor 9 yang menyerang Biksu Tong, Patkai dan Wucing. Mereka bertiga pun sangat kesulitan menahan serangan 9 ekor yang sangat cepat itu. Rubah ekor 9 pun disitu hanya tersenyum dan berkata, "Bersabarlah denganku, ini akan segera berakhir." Dan kini diperlihatkan seorang pria yang berkata kepada rubah ekor 9, "Keputusanku sudah bulat. Aku sangat mencintaimu. Demi kamu, aku bahkan tidak ingin menjadi manusia lagi. Sekarang bersihkan hatiku." Sang rubah pun menjawab, "Ritual ini kesempatannya hanya satu kali dan tidak bisa diulang kembali. Apakah kau benar-benar ingin tinggal di hatiku untuk selamanya?"
Dan ternyata pria itu adalah pacar ekor 9. Ia pun kini sudah ditindih oleh ekor 9. Ia pun berkata lagi, "Aku berharap aku bisa hidup selamanya denganmu. Cepat lakukan saja." Dan jelek. Seketika ekor 9 pun menusuk dada pria itu, dan ia pun lalu mengambil hati dari tubuh pria itu dan langsung memakannya. Dan tiba-tiba saja pacar ekor 9 yang sudah terbunuh itu pun membuka matanya. Dan tak disangka ia pun masih bisa hidup dan berkata, "Hatiku telah hilang, tapi tetap saja bisa hidup." Ekor 9 pun menjawab, "Tentu saja, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Kau sangat takut ya?" Dan pria itu pun lanjut berkata, "Satu-satunya hal yang aku takutkan adalah aku tidak bisa bangun dan tidak pernah melihatmu lagi." Ekor 9 pun lalu berkata, "Tidak, kita akan selalu bersama." Sangat bagus. Dan mereka pun berpelukan. Dan kini rubah ekor 9 pun meneruskan ceritanya lagi. Ia pun berkata, "Aku telah banyak memiliki kekasih. Aku sangat suka pria dari golongan manusia. Cinta mereka paling kuat. Tapi karena umur mereka terbatas, maka hubungan kita sangat singkat dan kita harus berpisah. Lalu aku terus mencari pacar untuk menjadi pasangan hidupku. Dan kini terlihatlah seorang kaisar dari dinasti." Ia pun berkata, "Aku akan memimpin 2 negara. Aku tidak mau. Biarkan aku pergi bersamamu saja." Dan terlihat seorang pria pendekar yang berkata, "Tujuanku adalah menjadi pendekar pedang yang terbaik di dunia. Tapi sejak bertemu denganmu, aku baru sadar kalau tujuan hidupku hanya ingin bersamamu." Dan terlihatlah kini seorang pria lagi. Ia pun berkata, "Meskipun tuanku dan juga teman-temanku sangat penting, tetapi tidak ada yang lebih penting dari kamu." Rubah ekor 9 pun bercerita lagi, "Aku telah bertemu banyak pria unik dan menarik. Ada kaisar, jenderal pedang, ada seorang pelayan, dan sebagainya. Mereka semua rela berkorban dan memberikan hatinya padaku. Aku pun juga sepenuh hati mencintai mereka. Tapi setiap manusia mempunyai batasan umur. Mereka satu persatu meninggal dunia, meninggalkan aku yang masih hidup. Rumah rubah kecilku yang semula hangat kini menjadi dingin. Aku membutuhkan seorang pria yang menemaniku. Akan tetapi pria yang baik semakin sedikit. Pria yang aku cintai harus kuat, mempunyai keberanian, penuh ketekunan dan rasa tanggung jawab. Dan saat ini aku menemukan pria yang aku sukai. Dan saudaraku Tan Sanzang, itu adalah kamu. Kau tidak akan menyesal menerima cintaku." Menghadapi wanita hiper itu, Biksu Tong pun lalu berkata, "Hei, gadis rubah ekor 9, jangan tertipu oleh kesan pertamamu terhadapku. Sebenarnya aku tidak memiliki sifat-sifat yang kamu sebutkan. Kamu sebaiknya mencari orang lain yang jauh lebih tepat untukmu." Hal itu langsung dijawab oleh ekor 9. "Hei biksu, aku bisa membaca pikiran. Apa kau lupa? Kamu ternyata lucu juga. Aku jadi tambah menyukaimu." Dan makrak. Seketika Wuching pun membacok pundak ekor 9 dengan goloknya. Hal itu membuat ekor 9 pun kaget. Akan tetapi ia tampak tak terluka. Ia pun berkata, "Hei, kau mau menyakitiku? Kenapa perlakuanmu begitu kasar kepada cewek?" Jelas saja Wuching pun kaget dengan tubuh kebal ekor 9. Dan jeler. Ekor 9 yang marah pun langsung menusukkan ekornya yang langsung menembus tubuh Wuching. Biksu Tong yang melihat muridnya kini terluka parah, ia pun menjadi panik. Ia pun lalu menoleh kepada Patkai agar Patkai juga segera bertindak. Patkai yang ketakutan pun jadi terkejut. Ia pun berkata, "Guru, aku." Ekor 9 yang melihat hal itu pun langsung berkata, "Hei setan babi, kau berani? Akan kukupas kulit dan dagingmu." Seketika Patkai pun segera menurunkan senjatanya. Dan ia pun juga tertunduk ketakutan sambil berkata, "Hei guru, maafkan aku." Ekor 9 pun berkata, "Huhuhu, kakak biksu, bukankah aku mengatakannya, dia tidak akan berjuang untukmu?" Patkai pun berteriak, "Wah, aku tidak mampu melawannya." Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun berkata, "Cukup, gadis ekor 9, tujuanmu hanya aku, jangan sakiti mereka." Hal itu membuat ekor 9 pun tersenyum dan berkata, "Oh, maukah kau menerimaku?" Ekor 9 pun langsung mendorong Biksu Tong hingga terjatuh. Biksu Tong pun jadi terkejut dan berkata, "Tunggu, bahkan jika iya, kita harus temukan hari yang baik dulu. Aku saat ini tidak punya apa-apa." Rubah ekor 9 yang sudah menindih Biksu Tong pun berkata, "Hahaha, aku sudah tak sabar lagi. Apakah kamu mau menyesalinya?"
Ekor 9 pun mengangkat pisaunya dan berteriak, "Sekarang aku ingin hatimu." Dan dahua, tiba-tiba saja Patkai pun segera menyeruduk rubah ekor 9. "Babi bau, kamu!" teriak rubah ekor 9. Babi pun berkata, "Guru, aku sangat takut." Ekor 9 pun saat ini sangat marah kepada Patkai dan berkata, "Hei, kurang ajar kau babi." Tapi tiba-tiba saja ia pun dikejutkan sesuatu, karena Biksu Tong pun bangkit dengan wajah penuh amarah. Ia pun berkata, "Hei gadis rubah berekor 9, cinta tidak dimiliki dengan cara seperti ini. Bahkan jika kamu makan hatiku, aku tidak akan rela. Berhentilah." Dan jeder, seketika Biksu Tong pun memukuli ekor 9 dengan sangat keras. Akan tetapi si rubah pun masih berdiri tegap di situ. Ia pun berkata, "Kau memukulku?" Biksu Tong pun hanya melongo dan berkata, "Oh ya, pukulanku hebat kan?" Seketika si rubah pun menangis dan langsung berteriak, "Kurang ajar, tega sekali kau memukul wajahku. Wah, sangat menyedihkan, kekasihku memukulku." Dan jerot, seketika rubah pun ngamuk, dan sambil menutup wajahnya ia menyabetkan ekor-ekornya hingga menembus tubuh Patkai dan Biksu Tong. Si rubah pun lalu membuka wajahnya sambil berkata, apakah cinta juga harus memukul?" Dan terlihat Biksu Tong yang tertancap ekor rubah pun masih digantung oleh si rubah. Si rubah pun berkata, "Kakak biksu, aku minta maaf, aku memukulmu terlalu keras." Ia pun lalu mengelus wajah Biksu Tong dan berkata, "Tapi jangan takut, selama aku memakanmu, kamu akan aman, dan kamu akan mencintaiku juga." Biksu Tong yang sekarat itu pun berkata, "Bagaimana kalau kamu memakan hatiku? Setelah itu aku keluar dari rumah ini." Rubah pun berkata, "Jangan pernah melakukan ini jika kau tak ingin mati." Biksu Tong pun berkata, "Maka kalau begitu aku tetap akan memilih mati. Bagaimanapun juga aku harus melakukan perjalanan." Dan rubah pun berkata lagi kalau Biksu Tong tak akan ada pilihan, karena pikiran Biksu Tong akan dikendalikan olehnya. Tidak ada pria yang bisa menolak cintanya. "Hatimu sekarang akan menjadi milikku," ucapnya. Dan kini rubah pun akan bersiap membelah dada Biksu Tong. Dan tiba-tiba saja dari belakang datanglah seseorang yang berkata, "Hei rubah berekor 9, berhenti." Dan ternyata itu adalah Sun Wukong yang berdiri tegap dengan membawa tongkatnya. Ia pun berkata, "Lepaskan, biarkan guruku pergi dari sini." Melihat hal itu si rubah pun berkata, "Monyet batu, kau jangan ikut campur." Wukong pun lalu membalas, "Hei, panggil aku dengan nama Sun Wukong. Aku sudah berpikir dengan jernih. Aku yang ada di masa lalu sekarang sudah tidak ada lagi." Si rubah pun lalu berkata, "Hei monyet, apa yang telah para dewa lakukan padamu?" Wukong pun dengan mantap menjawab, "Bukan mereka, ini adalah ideku sendiri." Rubah pun berkata lagi, "Hei monyet batu, apa kamu mau melupakan kenangan-kenangan indah persahabatan kita selama bertahun-tahun?" Dan kini Wukong pun berkata, "Bagaimana aku harus mengatakannya kawan? Sebenarnya kamu menggambarkannya dengan sangat baik dan benar. Tan Sanzang adalah orang yang sulit dan keras kepala. Dia suka mencari kesalahan orang lain. Begitu tidak baik, seperti itu juga tidak cukup baik. Dan Cu Patkai, ia selalu bernafsu kotor. Aku tahu dia selalu berbicara buruk tentangku di depan Tan Sanzang. Sedangkan Sa Wuqing, ia selalu berada dalam keadaan linglung. Dia selalu memikirkan bagaimana bisa menjadi manusia. Dia berpikir gugup tapi baik. Tapi mereka adalah guru dan juga saudaraku. Sebagai kakak pertama, aku tak bisa melihat mereka mati," ucap Wukong dengan tatapan mata yang tajam penuh amarah. Dan rubah ekor 9 pun berkata, "Aku juga tidak akan melepaskan calon kekasihku. Jadi akankah kita bertarung? Apakah rubah dan monyet sekarang tidak lagi berteman?" Wukong pun langsung menunjukkan tongkat saktinya sambil berkata, "Itu pilihanmu, jangan salahkan aku." Seketika Wukong pun melompat dan bersalto ria. Si rubah pun jadi panik apa yang akan dilakukan Wukong. Iya, dan jeder, Wukong pun menancapkan tongkatnya dengan keras di tanah. Pukulan tongkat yang dahsyat itu membuat rumah rubah ekor 9 pun hancur berantakan. Hal itu membuat rubah pun jadi berteriak histeris, "Monyet batu, kau!" Dan beleng. Dan kini rumah labirin ekor 9 pun meledak dan musnah. Dan ledakan itu kini membuat semuanya pun terlempar kemana-mana di atas rawa daun raksasa. Wukong pun disitu pun meneropong dan berkata,
Hehe, pondok rubah hanya tinggal kenangan. Selama pondok dan batu nisan dari kekasih-kekasih rubah kuhancurkan, mantra di gubuk juga akan hilang. Dan kini rubah ekor pun menjadi sangat sedih. Ia pun menangis sambil berkata, monyet batu, kamu sangat kejam. Kau telah menghancurkan kenangan cinta lamaku. Kau pasti tahu bahwa itu sangat penting bagiku. Tapi mengapa kau menghancurkannya bahkan tanpa memikirkannya? Aku telah sia-sia begitu baik padamu. Wukong pun lalu berkata, rubah ekor 9, aku terpaksa melakukan ini. Kamu jangan menjebak mereka. Mereka semua tak bisa menandingimu. Karena hanya dengan itu mantramu bisa dihilangkan. Dan terlihat rubah 9 pun kini merangkak dan berkata, aku tidak akan pernah memaafkanmu dengan apa yang telah kau lakukan. Aku menyesal telah bertemu denganmu. Aku akan membunuhmu, teriak si rubah. Dan seketika rambutnya pun menjadi putih. Wukong pun disitu jadi waspada dan berkata, hei rubah, kamu terlalu terobsesi. Kamu memaksaku untuk berhenti di tengah jalan dari tugas perjalanan ini. Rubah ekor 9 yang sudah sangat marah pun kini berteriak, 9 ekor kematian. Seketika ke-9 ekornya pun berdiri kaku. Dan satu persatu dari ekornya pun terbuka. Dan mak jeder. Seketika masing-masing ekor pun menembakkan tembakan laser yang sangat dahsyat. Tembakan itu sangat membabi buta, membuat Wukong pun sekuat tenaga susah payah untuk menghindari dari tembakan itu. Sial, brutal sekali tembakan ini. Rubah 9 benar-benar menggila, ucap Wukong dalam hati. Dawar. Tembakan-tembakan itu mengarah kemana-mana dan menghancurkan apapun yang ada di situ. Dan kini rubah 9 pun mengangkat tangannya. Ia pun berteriak, hancurlah, mak jeler. Tembakan itu semakin dahsyat dan mengarah kemana-mana. Dan dawar. Tak disangka salah satu tembakan itu mengenai Biksu Tong. Hal itu membuat rubah 9 pun sangat kaget. Kakak biksu, maaf, ucapnya. Dengan cepat ekor 9 pun segera melompat untuk meraih Biksu Tong. Ia pun berkata lagi, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Lalu mari kita hidup bahagia bersama. Dan saat tangan rubah ekor 9 akan meraih Biksu Tong, tiba-tiba saja ia pun terkejut. Karena kini terlihat Wukong sudah berada di depan si rubah dan akan memukul si rubah dengan tongkatnya. Wukong pun berkata, rubah ekor 9, sahabatku, selamat tinggal. Dan sambil menangis, kini Wukong pun bersiap untuk memukul dengan keras si rubah 9. Wukong yang akhirnya memukul rubah ekor 9 dengan keras menggunakan tongkatnya. Hal itu membuat rubah ekor 9 pun kini terjatuh dengan mengeluarkan darah yang banyak. Sedangkan Biksu Tong pun kini terjatuh dan nyebur ke dalam air. Dan dengan cepat Wukong pun segera menolong gurunya dan juga Patkai serta Wuching. Ia pun segera mengangkat mereka ke atas dan meletakkannya di atas daun rawa raksasa. Hei, kalian semua jangan mati, oke? Ucap Wukong. Dan terlihat kini si rubah pun ternyata juga nyampir di daun atas dengan keadaan terluka parah. Ia pun disitu lalu berkata, monyet, aku sangat menyesal. Aku tidak menyangka berakhir seperti ini. Wukong pun menyahut, rubah ekor 9. Dan rubah pun berkata lagi, monyet dengan rubah, apakah saat ini masih berteman? Wukong pun lalu berkata, ya. Seketika Wukong pun mendekat dan memegang tangan si rubah. Dan Wukong pun berkata lagi, selamanya kita berdua adalah teman baik. Rubah pun membalas, meskipun aku rubah, tapi aku menyukai orang baik. Aku ingin mendapatkan cintanya dan hidup bahagia bersama selamanya. Dan aku tidak ingin melakukan hal-hal buruk lagi. Wukong pun berkata, hei gadis rubah, guruku tak cocok untukmu. Bagaimana kalau aku mengenalkan pria lain kepadamu saja? Rubah pun berkata, benarkah? Tapi dia harus tampan. Kau jangan berbohong padaku loh. Dan boom, seketika si rubah ekor 9 pun meletus menjadi asap. Hal itu membuat Wukong pun kini tertegun dan berkata dalam hati, si rubah meninggalkanku. Dia sekarang menjadi asap. Seperti biasa dia selalu meninggalkan boneka. Tapi bedanya ini adalah hadiah boneka terakhir darinya. Rubah ekor 9, semoga kau tenang di sana. Mengira si rubah sudah mati, tapi tiba-tiba saja Wukong pun dikejutkan oleh sesuatu. Dan ternyata saat ini si rubah masih hidup guys. Akan tetapi ia telah berubah menjadi seekor binatang rubah kecil. Rubah kecil itu pun tampaknya menyapa Wukong. Wukong pun disitu berkata, rubah kecil, apakah ini kamu? Apa kau berubah jadi seperti ini? Tapi tiba-tiba saja rubah kecil pun kabur dari situ.
Dan sebelum pergi tampak ia memperhatikan Sun Wukong dan menyapanya. Wukong pun lalu berteriak, "Rubah ekor 9, hiduplah dengan baik." Rubah pun menyahut, "Ngek." Ia pun lalu melompat pergi dari situ. Wukong pun langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Hei, jaga dirimu, hati-hati dengan binatang buas lainnya ya. Apakah kamu mendengar itu? Aku akan kembali menemuimu." Dan masih sambil memandang kepergian sang rubah, Wukong pun berkata dalam hati, "Hei gadis rubah, aku merasa kalau kita akan bertemu lagi." Dan tiba-tiba saja Wukong pun teringat dengan kuda putih, membuat ia pun berkata, "Hah? Bagaimana dengan Aosue? Mengapa aku tidak melihat dia ya?" Dan ternyata Wukong pun menemukan Aosue yang juga nyampir di salah satu daun raksasa. Scene kemudian beralih. Saat ini tim ke barat sudah memulai perjalanannya lagi dengan cuaca yang sedang turun hujan. Dan terlihat Biksu Tong pun saat ini masih terluka parah, sehingga ia terpaksa hanya tergeletak saja di atas punggung kuda putih. Dan tiba-tiba saja tubuh Biksu Tong pun terjatuh dari kuda karena ia tidak sadarkan diri. Jelas saja hal itu membuat semuanya pun terkejut. "Guru, apakah ia mati?" ucap Wukong. Wuching pun di situ segera memeriksa dan ternyata sang guru belum mati, tetapi dia terluka sangat parah. Pat Kai pun di situ berkata, "Aku juga terkena serangan fatal dari Kyuubi saat bertarung dengannya, tapi tubuhku sekarang sudah pulih." Wukong pun langsung melihat Pat Kai sambil berkata, "Hei bodoh, kamu itu siluman, sedangkan guru adalah manusia. Jelas saja dia tak punya kekuatan Ki untuk memulihkan dirinya." Wuching pun lanjut berkata, "Jika manusia biasa mengalami luka seperti ini, dia pasti sudah mati." Pat Kai pun dengan wajah sinis selalu menyahut, "Ya, padahal aku baru saja menjadi muridnya. Masa dia akan mati?" Wukong pun lalu berkata, "Manusia seperti guru, aku yakin dia tak akan mati dengan mudah." Seketika Wukong pun segera menggoyang-goyangkan tubuh gurunya, berharap bahwa gurunya segera sadar. "Guru, halo, halo, bangun guru." Dan tiba-tiba saja tubuh Biksu Tong pun bergerak dan menggigil kedinginan. Wuching pun berkata, "Badannya gemetar, apakah saat ini ia kedinginan?" Wukong pun menjawab, "Tampaknya kondisi Gunu benar-benar buruk. Dia juga belum sadar juga. Apa yang harus dilakukan? Jika dia mati di tengah perjalanan, misi akan gagal. Sangat sulit untuk menjelaskannya kepada Tathagata." Pat Kai pun lalu menyahut, "Bagaimana kalau diam-diam kita segera mengubur guru saja, dan kita segera pergi saja sehingga tidak ada orang yang tahu?" Wuching pun menjawab, "Kita harus menunggunya dahulu sampai guru benar-benar sudah mati." Wukong pun di situ lalu berkata, "Hei, jangan membahas cara menguburnya dulu. Guru masih bisa diselamatkan, asalkan dengan cara yang tepat." Dan tiba-tiba saja Wukong pun dikejutkan oleh sesuatu, karena Biksu Tong pun tiba-tiba bangun dari pingsannya dan langsung berkata, "Hei kalian, mengapa kalian ribut sekali? Ayo cepat pergi, ayo kita lanjutkan perjalanan sebelum gelap." Hal itu membuat Aosue pun berkata dalam hati, "Sudah kuduga, orang ini tak akan mati dengan mudah." Wukong pun terkejut dan berkata, "Guru, apa Anda baik-baik saja?" Dan baru saja Biksu Tong memaksa dirinya menunggang kuda beberapa langkah. Tiba-tiba saja ia pun terjatuh lagi dan kembali pingsan. Di dalam pingsannya itu, ia melihat saat anak dan istrinya hangus terbakar. Biksu Tong pun sangat terkejut melihat istrinya masih bisa berbicara. Sang istri pun berkata, "Biksu, kau telah kembali." Biksu pun menjawab, "Ya, aku pikir aku tak pernah bisa tidur selamanya lagi." Dan sang istri pun berkata, "Kamu bertahun-tahun tidak tidur hanya karena kamu takut melihatku. Bukankah ini terlalu memalukan untuk dirimu sendiri?" Dan Biksu Tong pun menjawab, "Itu benar, karena aku merasakan sakitnya penderitaan." Sang istri pun berkata lagi, "Benarkah kamu masih merasa sedih? Baiklah, tapi kamu bukan lagi keluarga kami, karena kamu sekarang adalah guru Tripitaka yang terkenal. Bukankah seharusnya kamu menganggap kami hanyalah debu di dalam mimpi?" Biksu Tong pun menjawab, "Tidak, aku masih Tan San Zhang yang dulu." Dan kini putra Biksu Tong pun berkata, "Apakah ayah masih ingat aku? Aku sekarang telah berubah menjadi arang, sangat buruk sekali." Biksu Tong pun menjawab, "Tentu saja aku ingat, nak." Dan putranya pun berkata lagi, "Wah, benarkah? Apa kamu benar-benar tidak takut dengan penampilanku dan meninggalkanku? Kalau begitu perlulah aku." Seketika putra Biksu Tong pun mendekat dan memeluk Biksu Tong. Ia pun berkata lagi, "Selamat jalan, hati-hati ayah." Seketika tubuh dari putra Biksu Tong pun musnah. Lalu sang istri pun di situ berkata, "Biksu,
kami akan seperti ini. Semua karena kebakaran waktu itu. Tolong jangan buat kami menjadi ketakutanmu. Kami adalah orang-orang yang mencintaimu. Sudah waktunya untuk melepaskan semuanya. Tidurlah dengan damai." Dan setelah perkataan dari sang istri itu, kini Biksu Tong pun membuka matanya. Dan kini ia pun sangat terkejut karena tiba-tiba saja ia berada di suatu tempat yang asing baginya. Karena ternyata saat ini ia tertidur di sebuah kamar dengan dikelilingi oleh bunga-bunga. Dan tampaknya lukanya pun sudah dirawat, karena di tubuhnya kini terlihat perban-perban yang melilit bagian lukanya. Ia pun lalu segera keluar dari kamarnya. Dan kini langsung terlihat beberapa warga yang berkata, "Hei biksu, biksu sudah bangun." Biksu Tong pun masih sangat keheranan dan ia pun hanya bisa memandangi sekitar. Sebenarnya di mana dia berada sekarang. Sedangkan Wukong kini terlihat lagi bersantai tiduran di pohon. Dan Wuching ia tampak sedang asyik bermain dengan anak-anak. Dan Patkai si hidung belang jelas saja memanfaatkan momen ini dengan mandi bersama para gadis. Dan Patkai pun sangat terkejut ketika melihat gurunya sekarang sudah tersadar. Ia pun lalu berlari sambil berteriak-teriak, "Guru, guru akhirnya bangun, ini sangat bagus." Dan Patkai pun segera menghampiri gurunya. Biksu Tong pun berkata, "Patkai, di mana kita sekarang?" Patkai pun menjawab, "Kita masih berada di jalur monster. Dan saat ini kita berada di suku manusia rusa putih di kaki gunung, Guru." "Guru, apakah Anda masih ingat saat Anda diserang oleh Kyuubi?" Biksu Tong pun menjawab, "Ingat, saat itu aku terluka parah. Aku teringat saat Kyuubi itu menembak Wukong. Dan akhirnya Wukong pun membunuhnya. Tapi setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan jelas." Dan kini Patkai pun mulai cerita, "Saat itu guru terluka sangat parah. Kami hampir saja mengira guru akan mati." Scene lalu diperlihatkan saat itu Wukong pun berkata kepada seorang, "Halo, adakah yang tahu cara menyembuhkannya? Dia sekarat." Patkai pun bercerita lagi, "Saat itu kakak menggendong guru di punggungnya dan kami menuju ke suku manusia terdekat. Disitulah kami datang mencari pertolongan medis. Akan tetapi warga suku pun menolak mentah-mentah kedatangan kami. Mereka berkata kalau tidak sanggup mengobati manusia dari luar dan mereka menyuruh kami pergi. Hal itu membuat Wukong pun tertunduk dan menahan amarahnya. Dan tiba-tiba saja, huah, seketika Wukong pun ngamuk dan berubah menjadi kera besar. Penduduk desa yang pada awalnya menolak, tapi akhirnya para warga pun segera berubah sikap dan segera menolong Biksu Tong. Seseorang pun langsung mengobati Biksu Tong dan berkata, "Viyuh, itu berbahaya. Jika terlambat sedikit saja maka akan berakibat fatal." Dan warga pun berkata, "Sekarang situasi sudah stabil. Jangan khawatir, kalian akan baik-baik saja." Lalu Patkai pun bercerita lagi, "Kemudian kami menemukan bahwa ternyata penduduk pegunungan rusa putih ini selama ini tunduk dan dilindungi oleh monster rusa putih di atas gunung. Dan monster rusa itu sangat tidak menyukai orang luar. Dia pun lalu marah dan bergegas menemui kita." Terlihat saat itu ia pun berkata kepada Wukong, "Hei kau, apa kau telah meneror penduduk desa ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa akulah yang menguasai suku ini?" Wukong pun menjawab, "Begitu ya, aku benar-benar tidak tahu." Dan belum Patkai meneruskan ceritanya, Biksu Tong pun kini bertanya, "Terus apa yang terjadi dengan siluman rusa putih itu?" Seketika Patkai pun langsung menunjuk sesuatu. Dan ternyata saat ini kepala rusa putih pun sudah tergantung di sebuah tiang. Patkai pun berkata, "Kakak pertama telah membuat rusa jadi seperti itu, Guru. Dan meski begitu, setelah menggantung kepala rusa itu, orang-orang di sini semuanya bersikap sopan kepada kita." Dan kini Biksu Tong pun berkata kepada Patkai, "Hei Patkai, di sana ada dua gadis yang tampaknya sangat kesal denganmu. Sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Apa?" Jelas saja pertanyaan itu membuat Patkai menjadi panik dan berkata, "Hehe, jadi gini Guru, mereka mengagumi bakatku. Jadi mereka dengan sukarela melayaniku di kamar mandiku." Biksu Tong pun bertanya lagi, "Apakah itu benar-benar maunya?" Patkai pun menjawab, "Tentu saja Guru, mereka sangat kagum padaku. Kau pikir aku memaksa kedua gadis itu untuk melakukannya?" Dan tiba-tiba saja kedua gadis di situ pun langsung menyahut, "Hei dasar babi bau, apa katamu sukarela? Kami ingin mati tahu melakukan ini." Hal itu membuat Patkai sangat kesal dan berkata, "Hei, kalian ingin mati ya?" Biksu Tong pun dengan wajah dingin langsung berkata, "Baiklah Patkai, panggil semua saudaramu untuk berkumpul di kamarku. Ada sesuatu yang harus dibahas." Dan sambil Biksu Tong nyelonong pergi dari situ.
Dan kini ketika murid dari Biksu Tong pun sudah berkumpul di hadapan gurunya, mereka pun berkata, peraturan ke barat ya? Apakah guru serius? Biksu Tong pun berkata, aku telah memikirkannya dan menurutku ini sangat penting. Aku harus membuatnya sekarang dan menuliskannya. Aku harap dalam perjalanan ini kita bisa tertib dan disiplin. Apakah kalian mengerti? Mendengar maksud gurunya itu, Wukong pun sambil makan pisang berkata, guru, kamu ingin menyusahkan kami? Apa kamu meragukan kami? Biksu Tong pun lalu berkata, tidak, melihat kemampuan kalian, aku sedikit terkejut. Wukong, Patkai, dan Wuching, kalian dapat mengatasi bahaya rubah ekor 9 dengan sangat bagus sekali. Jika bukan karena kalian, aku pasti sudah mati. Patkai yang merasa paling berjasa pun menyahut, nah, jika aku saat itu tidak menabraknya, akibatnya pasti sulit untuk dibayangkan. Tindakanku saat itu mempunyai peran yang besar kan? Wuching pun hanya terdiam mendengar omong kosong Patkai. Dan Biksu Tong pun lanjut berkata, gadis Kyuubi itu, dia bisa membaca pikiran. Ia dapat memberikan penilaian yang nyata kepada kita. Tapi itu belum semuanya. Patkai sekalipun pemalu, tapi dia akan tetap berjuang di saat-saat kritis. Wuching yang mempunyai obsesi untuk menjadi manusia, kau selalu bisa menyimpannya dalam hatimu. Dan kau selalu maju untuk membantu menyerang musuh dengan baik. Wukong, kupikir kamu memang liar seperti binatang buas yang tak bisa dikendalikan. Tapi kehebatanmu memang benar adanya dan tak perlu diragukan lagi. Mari kita buat aturan-aturannya agar dalam perjalanan ini tim kita lebih tertata dan lancar untuk menghadapi jalan di depan. Harus ada persetujuan semua anggota sebelum dapat diterapkan. Jadi kalian bisa untuk bebas memberi saran. Seketika Patkai pun langsung mengangkat tangannya dan berkata, aku yang pertama usul. Aturan pertama yaitu kakak pertama tidak boleh kasar kepada guru dan adik juniornya. Hal itu membuat Wukong pun kesal dan berkata, hei, apa yang kamu katakan babi? Wuching pun menyahut, kalau menurutku, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Wukong pun juga memberi usulan, buat babi Patkai dilarang menganiaya wanita di jalan, apalagi memaksa mereka untuk mandi dengannya. Patkai pun menambahkan lagi, kakak pertama tidak boleh sembarangan membunuh orang di jalan. Dan Biksu Tong pun lalu menulis usulan-usulan dari muridnya. Aku akan menulis semua usulan dari kalian dan kita akan memilih yang terbaik, ucapnya. Dan Wukong pun lalu berkata, aturan ini guru juga harus mematuhinya kan? Jika tidak, itu akan menjadi tidak adil. Biksu Tong pun menjawab, iya tentu saja. Dan kini terlihat mereka pun sibuk saling membicarakan aturan ke barat. Sementara di luar, Aosue pun tampak bosan karena dia hanya bisa menunggu mereka di luar saja selama berjam-jam. Malam pun sudah sangat larut. Terlihat Biksu Tong pun menguap dan berkata, baiklah, hari ini cukup sampai di sini ya. Ini sudah waktunya tidur. Kalian boleh pergi. Dan kini mereka bertiga pun segera keluar dari kamar Biksu Tong. Tapi hal itu membuat Wukong heran dan berkata, hei Patkai, bukankah kau juga mendengarnya kalau guru itu? Patkai pun langsung menyahut, benar juga kakak, bukankah guru tidak pernah tidur? Dan terlihat kini Biksu Tong pun mulai tidur. Setelah pertemuan dengan keluarganya saat ia pingsan waktu itu, kini Biksu Tong pun sudah bisa melepaskan semuanya. Dan setelah bertahun-tahun tak pernah tidur, kini Biksu Tong pun bisa tidur dengan pulas seperti manusia normal kembali. Esok pun telah tiba. Terlihat Pak RT pun berkata, Biksu Tripitaka, hari ini perbekalan sudah siap. Biksu Tong pun berkata, terima kasih atas kepeduliannya selama ini. Dan Pak RT pun menjawab, perbekalan ini dari warga agar bisa digunakan untuk bekal di jalan Biksu. Biksu Tong pun kemudian menanyakan tentang keberadaan murid-muridnya yang belum kelihatan. Pak RT pun hanya menoleh ke warganya karena memang dia juga tidak tahu. Dan tiba-tiba saja terlihat babi pun berjalan sempoyongan karena terluka. Mulutnya pun mengeluarkan darah dan ia terlihat menahan kesakitan. Ia pun berjalan menuju kepada Biksu Tong. Guru, ucapnya. Jelas saja hal itu membuat Biksu Tong pun kaget. Dan bruk, seketika Patkai pun jatuh ke tanah. Ia pun merintih kesakitan dan berkata lagi, guru, aku tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Biksu Tong pun langsung bertanya siapa yang melakukan hal ini. Patkai pun lalu menjawab, kakak guru. Hal itu langsung membuat Biksu Tong pun kaget dengan apa yang telah diperbuat Wukong ini.
dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.